Salam, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan dan waktu kembali untuk menyampaikan berkat Tuhan melalui renungan firman Tuhan. Saya percaya selalu baru dan terus baru. Itulah berkat yang Tuhan berikan buat kita, terlebih dari hari ke hari. Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyatakan berkat rohani-Nya, dan pada hari ini kita akan kembali diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari, sebelum kita terima kebenaran firman Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Tuhan pada pagi hari yang indah ini, kami datang kepadamu naikkan ucapan syukur dan banyak terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan. Tak habis-habisnya kasih setiamu menyokong dan menopang kami. Kami tahu hidup kami ada di dalam pembelaan dan dijamin oleh Tuhan. Terima kasih buat cintamu, buat kasihmu, penyertaanmu yang selalu baru, tak pernah habis-habisnya. Bahkan pada hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami akan mendasari hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan urapilah kami semuanya, dan kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18a. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18a. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan firman Tuhan, penjamin hidup kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, arti nama Habakuk adalah pelukan. Habakuk adalah nabi yang cepat mengambil kesimpulan. Ia menganggap Tuhan tidak adil karena membiarkan bangsa Asyur menghukum bangsa Israel. Saudaraku, kalau kita membaca kitab Habakuk dari pasal 1 dan pasal 2, terdapat dialog antara Habakuk dengan Tuhan. Habakuk tidak hanya memprotes kejahatan yang terjadi, tetapi dia juga sempat menantang Tuhan. Bagaimana Dia yang Maha Kudus dapat bertoleransi terhadap kejahatan? Mengapa Tuhan memakai bangsa Asyur untuk menghukum Israel, padahal kita tahu bahwa Israel adalah umat kepunyaannya sendiri yang enggan bertobat dari dosa-dosa mereka. Padahal moral bangsa Asyur jauh lebih buruk daripada umat Israel. Namun di pasal 2 ayat 1-5, Tuhan menegaskan bahwa Dia akan menghukum semua bangsa secara adil, termasuk bangsa Israel, apabila mereka tidak segera bertobat. Sebaliknya, Tuhan akan memberikan jaminan pemeliharaan kepada orang benar. Jadi orang percaya tidak akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi dalam pasal 3, Habakuk berdoa agar Tuhan menggenapi rencananya di tengah-tengah bangsa yang tertindas. Tuhan kemudian memberikan suatu penglihatan. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paron. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Habakuk 3 ayat 3-4. Penglihatan-penglihatan yang dilihatnya itu menimbulkan perasaan gentar bercampur keyakinan dalam hati Habakuk. Ia berkata, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku.
tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Habakuk 3 ayat 16. Akhirnya timbul iman yang luar biasa dari Habakuk. Iman yang bukan sekedar percaya, tetapi mengandung unsur kesetiaan dan ketaatan yang teguh. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, iman bukan sekedar doktrin yang dipercayai, tapi adalah cara hidup seutuhnya. Iman adalah ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Jadi saudaraku, meski keadaan tampak buruk, Habakuk tetap punya keyakinan kuat bahwa Tuhan akan membela dan menjamin hidup orang percaya. Pada pagi hari ini, melalui kisah yang dialami oleh Nabi Habakuk, kita melihat dalam keadaan tertekan sekalipun, Tuhan berjanji menjamin hidup orang benar. Dan itu digenapi oleh Tuhan. Tuhan memelihara, bukan hanya memelihara, tetapi menjamin kehidupan orang-orang yang percaya. Hari ini pastikan hidup kita yang dipanggil sebagai orang percaya dijamin hidupnya dan dipelihara oleh Tuhan. Yang perlu kita lakukan, tetap percaya, mengandalkan Tuhan, terus percaya kepadanya. Tuhan pasti turun tangan, menjamin segala kebutuhan dan keperluan kita. Karena Dia adalah Allah yang besar, Allah yang patut kita andalkan. Tetap andalkan Tuhan apapun yang terjadi. Biarlah Dia berkarya dan bekerja melalui caranya yang ajaib. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan tutup renungan pada pagi hari ini dalam doa. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas renungan firman Tuhan melalui Habakuk. Kami boleh belajar tentang perkenanan Tuhan. Kami tahu perkenanan Tuhan terus Tuhan limpahkan bagi bangsa Israel. Begitu pula bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau menjamin hidup kami. Apapun yang terjadi, kami mau tetap mengandalkan Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun keadaan tampak buruk di depan kami, tetapi kami mau memastikan punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan yang kami sembah membela dan menjamin hidup kami. Terima kasih, meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami, kiranya menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur siap menyambut hari yang baru. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.